Di video kali ini aku mau ngomongin buku apa aja yang aku baca selama bulan Maret kemarin. Total ada 10 buku yang aku baca bulan lalu dan aku cukup puas dengan itu. Langsung aja ke buku yang pertama. Mulai dari buku fisiknya dulu aja kali ya. Nomor 1, The Dead Returns, karya Akio Shirikako. Ini adalah buku Akio Shirikako ketiga yang aku baca setelah Holy Mother dan Girls in the Dark. Dan menurut aku, buku ini adalah buku yang endingnya paling heartwarming dari antara ketiga buku itu. Meskipun nuansanya masih sama-sama dark dan berbumbu kematian. Jadi The Dead Returns ini mengisahkan tentang seorang anak SMA yang terjatuh dari tebing, lalu setelah dia sadar, ternyata dia itu berada dalam tubuh orang lain dan dia berusaha menyelidiki siapa yang mendorongnya dari tebing. Buku nomor 2 adalah Sketches and Regrets, karya Irene Everin. Jadi Ci Irene ini bersama dengan Sherry dari channel The Cozy Library, dengan aku, kami bertiga mendirikan book club yang khusus berbahasa Inggris, namanya The Mad Tea Book Club. Dan kebetulan Ci Irene serta Sherry itu sama-sama membuat buku. Nah, ini adalah buku tulisannya Ci Irene. Kalau dilihat covernya ini bukan kotor ya, bukan aku yang jorok, tapi ternyata memang covernya didesain seperti ini. Jadi memang ada bercak-bercak seperti kotor oleh pensil, menyerupai sketchbook yang Ci Irene hadiahkan pada mendiang suaminya. Jadi Sketches and Regrets ini adalah kumpulan esai karya Ci Irene mengenai mendiang suaminya, bagaimana mereka bertemu, bagaimana hubungan mereka berlanjut sampai ke jenjang pernikahan, dan bagaimana akhirnya suaminya Ci Irene harus terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Selain memuat karya-karya tulisnya Ci Irene, Sketches and Regrets ini seperti judulnya juga memuat sketsa-sketsa karya Oki Kuspriyanto, seorang arsitek. Jujur aja aku nggak ngerti apa-apa mengenai dunia arsitektur, tapi menurutku karya-karya arsitektur mendiang suami Ci Irene di sini ya cantik-cantik dan sangat nyeni. Dan aku juga suka sama esai yang ditulis Ci Irene mengenai hubungannya dengan mendiang suaminya, karena menurutku esai ini benar-benar jujur dan bisa menyentuh lubuk hati yang terdalam. Buku nomor 3 adalah If I Stay, karya Sherry. Nah, buku ini adalah sebuah novel teen lead yang mengisahkan seorang remaja SMA bernama Karina. Dia juga punya identitas lain di dunia online, di sebuah akun seni terbesar di dunia, dan dia punya 18 juta pengikut di situ, tapi sama sekali nggak ada yang tahu bahwa Karina adalah orang asli di balik akun Snow Fairy yang sangat terkenal di sosial media itu. Dan suatu hari, seseorang mulai meneror Karina dan mengancam akan membongkar segala rahasia Karina, baik itu rahasia mengenai akun Snow Fairy-nya, maupun sebuah rahasia mengenai keluarga Karina kalau Karina tidak menuruti apa yang diinginkan oleh si peneror itu. Menurutku ini adalah bacaan yang ringan dan manis, seperti gulali. Kalau kalian kangen masa-masa SMA, polosnya cinta antara remaja, I think you should read this one. Lanjut ke buku digital yang aku baca. Buku nomor 4 adalah It Ends With Us, karya Colleen Hoover. Ini adalah buku kedua Colleen Hoover yang aku baca setelah Verity. Dan setelah Verity bikin aku emosi setengah mati dan sempat bikin aku trauma untuk membaca karya Colleen Hoover lagi, aku memutuskan untuk baca It Ends With Us ini setelah diajak baca bareng oleh Nada dari channel Maila Nada. Diskusi lengkap buku itu aku bahas sama Nada di video ini, dan ada part 2-nya di akun Nada di video yang ini. Nanti akan aku cantumkan juga linknya di description box. Jadi singkat cerita, It Ends With Us ini mengisahkan seorang wanita berusia 23 tahun bernama Lily Bloom, dan dia datang dari keluarga yang abusive. Lily di usianya yang ke-23 tahun bertemu dengan seorang neurosurgeon atau ahli bedah saraf bernama Ryle Kincaid. Dan ya namanya juga novel romance, jadi mulai ada percik-percik asmara timbul di antara mereka. Tapi di tengah berlanjutnya hubungan mereka itu muncullah Atlas Corrigan, cinta pertama Lily dari masa lalu. Buku ini menurut aku bukan sekedar buku romance biasa, karena ada isu tentang KDRT atau abusive relationship yang diangkat dalam novel ini, dan menurut aku penting banget untuk diketahui oleh setiap orang, khususnya wanita.
Buku nomor 5 adalah Scarlet by Marissa Meyer. Scarlet ini adalah lanjutan dari Cinder. Kalau Cinder itu adalah fairy tale retelling dari dongeng klasik Cinderella, maka Scarlet ini adalah fairy tale retelling dari dongeng The Little Red Riding Hood. Jadi Scarlet ini adalah seorang remaja, neneknya menghilang secara misterius. Lalu dia pergi mencari neneknya ditemani oleh seorang pria yang kita nggak tahu nama aslinya siapa, tapi memiliki julukan Wolf atau serigala. Dan tentu saja karena ini adalah lanjutan dari Cinder, maka tokoh Cinder muncul lagi di dalam novel Scarlet ini. Buku nomor 6 adalah A Storm of Swords, karya George R.R. Martin. Buku ketiga dari serial A Song of Ice and Fire atau yang lebih dikenal sebagai serial Game of Thrones di HBO dulu. Nah, A Storm of Swords ini mengisahkan mengenai konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di Westeros atau benua tempat cerita ini berlangsung. Dan tentu saja ada Daenerys Targaryen yang berada di benua Essos yang juga menginginkan tahta Iron Throne di Westeros. Nah, mengenai buku ini, karena ceritanya kompleks banget, kayaknya nggak mungkin kalian bisa baca buku ini kalau kalian nggak baca dua buku pendahulunya, yaitu A Game of Thrones dan A Clash of Kings. Aku pernah bikin reading vlog mengenai A Clash of Kings beberapa bulan yang lalu. Kalian bisa lihat video ini kalau kalian tertarik. Dan baru aja minggu lalu aku merilis vlog berikutnya tentang A Storm of Swords, gimana aku akhirnya bisa menyelesaikan buku setebal 1100 halaman ini. Nanti linknya ada di description box. Buku nomor 7 adalah Make Time. Salah satu buku self-help terbaik menurut aku yang pernah aku baca sejauh ini. Make Time ini adalah sebuah buku yang menuntun kita supaya kita tahu gimana caranya kita bisa meluangkan waktu atau make time untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita. Menurut aku buku ini unik karena baca buku ini itu nggak harus ngurut, nggak harus berurutan dari awal sampai akhir. Tapi dua penulis buku ini mengatakan bahwa buku ini itu bisa diperlakukan seperti buku resep masakan. Jadi kalau kita baca buku resep masakan, kita bisa memilih untuk nggak baca dari awal, pertengahan hingga akhir. Tapi kita bisa pilih menu-menu mana aja yang mau kita cobain, yang mau kita eksperimenkan. Nah, buku ini juga gitu. Jadi ada berbagai macam, ada puluhan taktik untuk bisa make time itu, dan kita bisa comot satu-satu untuk ngelihat yang mana yang bisa applicable di hidup kita atau enggak. Dan kedua penulis ini juga nggak pernah memaksa kita untuk mengikuti semua taktik di situ karena hidup setiap orang beda-beda dan kita mungkin perlu pendekatan yang berbeda dalam manajemen waktu supaya kita bisa make time atau meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Buku nomor 8 adalah Where the Mountain Meets the Moon, karya Grace Lin. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa awalnya tentang buku ini maupun penulisnya, tapi buku ini direkomendasikan oleh Ci Irene. Jadi aku baca, dan buku ini merupakan buku bergenre middle grade, adventure middle grade, mengisahkan seorang anak bernama Min Lee berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah desa yang gersang. Dan di novel ini, Min Lee pergi dari rumahnya untuk mencari seorang tokoh legenda, tokoh dari dongeng yang sering diceritakan ayahnya bernama The Old Man of the Moon. Jadi Min Lee pergi mencari orang tua itu untuk menanyakan bagaimana caranya untuk mengubah nasib atau keberuntungan keluarga Min Lee, karena keluarga Min Lee ini benar-benar miskin. Nah, yang aku suka dari cerita ini adalah di sepanjang perjalanannya Min Lee itu bertemu dengan berbagai tokoh dan setiap tokoh mempunyai cerita mereka masing-masing. Cerita mereka ini benar-benar kayak folklore atau cerita rakyat yang mengingatkan aku sama cerita-cerita rakyat Asia yang suka dibacakan oleh mama aku waktu aku kecil sebelum tidur dulu. Malah ada salah satu cerita di dalam cerita ini yang menyerupai dongeng Jakatarub. Jadi novel ini Asia banget. Kalau kalian suka bacaan-bacaan Asia dan mencari bacaan yang cocok untuk segala umur, menurutku buku ini cocok banget. Aku ngasih bintang 5 dari 5 bintang untuk buku ini di Goodreads. Buku nomor 9 adalah Troubled Blood by Robert Galbraith. Buku ini adalah buku kelima dari serial detektif Cormoran Strike.
Tapi menurutku meskipun kalian belum pernah baca 4 buku pendahulunya, buku kelima ini tetap dapat dinikmati karena masing-masing buku itu memuat kasus-kasus yang berbeda dan berdiri sendiri. Cuma kalau kalian langsung baca di buku kelima ini, mungkin kalian akan kurang dapat feel-nya mengenai hubungan kedua tokoh utama di novel ini, yaitu Detektif Cormoran Strike dan asistennya, Robin Elliott. Nah, di buku ini Robin itu udah bukan asistennya Strike lagi, tapi mereka udah sama-sama jadi partner atau kedua founder dari agensi detektifnya Strike. Di novel ini, mereka berusaha memecahkan kasus hilangnya seorang dokter wanita. Selama 40 tahun, dokter ini hilang, tidak pernah ada tubuh atau jenazah yang ditemukan, dan orang-orang menduga bahwa dokter ini sudah dibunuh oleh pembunuh berantai yang lagi merajalela di masa itu. Kalau kalian ngikutin cerita sebelumnya, di sini juga kita bisa ngeliat gimana hubungan antara Cormoran Strike dan Robin ini bener-bener ngegemesin lah. Pun mereka bukan tipe partner kerja yang suka flirting satu sama lain, tapi the chemistry was there. You can feel it by reading it. Apalagi kalau kalian udah pernah baca buku sebelumnya, aku senang banget sih sama Robin dan Strike, meskipun lagi-lagi ya di buku ini mereka bukanlah pasangan resmi. Rencananya aku akan bikin video review khusus tentang buku satu ini karena aku suka banget. Aku juga ngasih buku ini 5 dari 5 bintang di Goodreads. Karena jujur aja, meskipun tebal buku ini 900 halaman lebih, tapi kasusnya bikin aku penasaran dan aku nyaris nggak bisa berhenti baca buku ini. Buku ke-10 atau buku terakhir yang aku selesaikan di bulan Maret adalah buku ketiga dari serial Lockwood & Co. yang berjudul The Hollow Boy. Nah, di buku ketiga ini ada sebuah kasus besar di daerah Chelsea. Sebelumnya belum pernah ada kasus hantu yang semerajalela itu di London, tapi baru kali ini entah terjadi sesuatu apa sehingga muncullah serangan-serangan dari hantu yang sangat banyak. Dan Lockwood & Co. merupakan salah satu agensi pembasmi hantu yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di buku ini sebenarnya yang menjadi pusat perhatian aku bukan kasus itu sendiri, tapi perasaan tokoh utamanya, yaitu Lucy. Jadi di buku ini Lucy itu udah menikmati banget perannya sebagai anggota Lockwood & Co. Tahu-tahu di awal cerita karena mereka berhasil menangani kasus-kasus sebelumnya dengan sangat baik dan agensinya semakin laris, mereka kewalahan dan mereka harus menambah 1 orang pegawai baru yang bernama Holly. Dan kayaknya Lucy ini nggak suka banget dengan keberadaan Holly ini karena mereka begitu bertolak belakang. Dinamika hubungan Lucy dengan Holly, terus Lucy dengan Lockwood, itu sangat menarik. Serial Lockwood & Co. ini menurut aku sayang banget untuk dilewatkan. Jadi kalau kalian mau baca, bacalah dari awal supaya kalian bisa ngerti gimana karakter Lucy, karakter Lockwood, karakter George, dan kasus-kasus apa saja yang udah pernah mereka hadapi. Oke, sekian wrap up bulan Maret kali ini. Please like this video if you like this kind of content, and don't forget to click subscribe and hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye.